Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar materi mengembangkan pendapat dengan eksposisi. Yang akan kita bahas hari ini, pengertian, struktur, kebahasaan, dan jenis. Penjelasan yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuannya, pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Pertama, pernyataan pendapat adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis. Disebut juga bagian pembuka. Yang kedua, argumentasi adalah bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan disertai alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat adalah bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu juga ada 3. Yang pertama, pronomina, 2, konjungsi, dan ketiga, kata leksikal. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina terbagi menjadi 2 macam. Pronomina persona atau kata ganti orang dan pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang. Untuk kata ganti orang itu ada kata ganti persona tunggal dan persona jamak. Untuk persona tunggal contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Sedangkan persona jamak contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Untuk pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, itu terdiri dari pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Untuk pronomina penunjuk, contohnya ini, itu, sini, situ, dan sana. Sedangkan pronomina penanya, contohnya apa, mana, dan siapa. Unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama, konjungsi waktu. Contohnya sesudah, setelah, lalu, selanjutnya, sebelum, setelah itu, dan kemudian. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi gabungan. Contohnya dengan kata serta dan juga dengan. Yang ketiga, konjungsi pembatasan. Asal, kecuali, terkecuali, selain. Yang keempat, konjungsi tujuan. Itu untuk, agar, supaya. 5. Konjungsi persyaratan.
adalah jika, jikalau, bila, apabila, asalkan, bila mana. 6. Konjungsi pencirian adalah, ialah, antara lain, yaitu, yakni. 7. Konjungsi sebab akibat. Sehingga, sebab, karena, akibat, dan akibatnya. 8. Konjungsi pertentangan. Namun, melainkan, sedangkan, akan tetapi, tetapi. 9. Konjungsi pilihan. Atau, ataupun, maupun. 10. Konjungsi penguatan atau penegasan, yaitu bahkan, hanya, apalagi, lagi pula, itu pun. 11. Konjungsi penjelasan. Bahwa. 12. Konjungsi perbandingan, yaitu bagai, bagaikan, bak, seperti, serupa, ibarat. 13. Konjungsi menyimpulan. Oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Kemudian unsur kebahasaan, jenis-jenis konjungsi sudah, selanjutnya jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, eksposisi definisi adalah menjelaskan tentang definisi suatu istilah. Kata kuncinya adalah, ialah, yaitu, merupakan. Yang kedua, eksposisi proses adalah proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi adalah menjelaskan pembagian atau pengelompokan. Kata kuncinya dibagi, dikelompokkan menjadi, atau dikelompokkan menjadi. Yang keempat, eksposisi ilustrasi adalah memberikan gambaran suatu topik disandingkan dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan, ditandai dengan konjungsi seperti. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu menjelaskan perbedaan atau persamaan dua hal yang dibandingkan. Yang keenam, eksposisi laporan adalah melaporkan kronologi peristiwa dengan runtut dan rinci. Untuk materi mengembangkan pendapat dengan eksposisi hari ini sudah selesai. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.